sebelum itu perkenalkan kami dari mahasiswa UNJ Universitas Negeri Jakarta, dan kami kebetulan dari Prodinya apa? Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Dan ini kita melakukan tugas observasi terkait dengan mata kuliah kajian kurikulum SMA SMK itu. Oke. Nama saya Anissa Laura Sitorus. Nama saya Nisyarani. Ya, saya Rinawati dari wakil bidang akademik SMA Lab School Jakarta dari tahun 2019 sampai sekarang. Kira-kira apa nih yang bisa dibantu? Oke, sebelumnya terima kasih Mbak atas perkenalannya. Langsung saja mungkin kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Ibu. Di pertanyaan pertama ini, apakah sekolah ini memakai kurikulum Merdeka, dan bagaimana sih sekolah ini tuh menyesuaikan ke dalam kurikulum operasional sekolah, nah agar sesuai dengan karakter dan kebutuhan siswa di lab school ini gitu ya. Kalau kita mengambil benang merah dari kurikulum 2013, itu sebenarnya kurikulum 2013 adalah kurikulum yang memerdekakan peserta didik, memerdekakan dalam hal misalnya dalam memilih mata pelajaran, dalam proses belajar itu peserta didik dimerdekakan. Makanya beberapa juga berubah, misalnya zaman dulu adanya KKM, terus sekarang adanya tidak ada lagi KKM lagi, karena tidak ada, murid itu nggak bisa distandarkan sama rata. Kenapa? Karena bakat tiap anak itu tidak bisa dipaksakan semuanya bisa matematika misalnya. Jadi semua yang disesuaikan adalah tujuan pembelajaran di setiap mata pelajaran itu punya kriteria minimal. Makanya namanya bukan KKM lagi tapi KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Jadi lebih ke tujuan pembelajarannya, bukan ke kompetensi anaknya, karena setiap anak itu dilahirkan dengan kompetensi atau bakat yang tidak sama. Jadi kita optimalkan bakat yang dimiliki oleh tiap anak. SMA Lab School Jakarta dari baru dibuka di tahun 1968 juga selalu mengedepankan potensi yang ada di siswa, yang ada di peserta didik. Jadi misalnya dia bakatnya di pelajaran tertentu, nah itu yang kita kuatkan sebetulnya. Nah itu selaras sebetulnya dengan kurikulum Merdeka. Makanya kalau dibilangin penyesuaian, kita nggak terlalu banyak menyesuaikan diri, karena memang di lab school dari dulu pun sudah mengutamakan kemerdekaan ke para peserta didiknya. Oke, lanjut saja masuk ke pertanyaan kedua ya Ibu. Di pertanyaan kedua ini, bagaimana sih perkembangan penerapan kurikulum Merdeka di SMA Lab School sejauh ini, Bu? Dan apakah ada perubahan signifikan dari tahun ke tahunnya? Kurikulum Merdeka itu dimulai tahun 2021, di mana kita baru aja selesai pandemi, dan itu sebenarnya bagus. Kenapa? Karena sudah perkembangannya sudah jauh lebih cepat dibandingkan perkiraannya. Jadi memang sudah menjadi kebutuhan yang harus segera cepat diterapkan. Kenapa? Karena kalau merujuk ke kurikulum yang lama, di mana tidak sebenarnya kita melanjutkan. Jadi tidak ada yang buruk, tidak ada yang salah gitu ya. Jadi kurikulum dari tahun ke tahun itu sebenarnya estafet, melanjutkan gitu. Gak mungkin lagi kita pembelajarannya itu tidak memperhatikan potensi siswa gitu. Jadi yang sudah dilakukan di K13 itu dikuatkan lagi dengan lebih di prosesnya itu lebih memunculkan lagi potensi siswa yang memang bakatnya sudah ada gitu. Nah, terus dikuatkan lagi dengan proyek-proyek P5 saat itu. Kemudian dalam perkembangannya sekarang dikuatkan lagi oleh menteri yang baru itu dengan penyesuaian gitu. Jadi contoh
oh kita nggak punya nih yang namanya standar penilaian secara nasional, nah maka harus ada TKA gitu. Jadi sebenarnya eh, ibaratnya kalau estafet dia tuh melanjutkan dari apa Kurikulum dari sebelumnya. kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka dan sekarang kurikulum nasional gitu. Jadi semuanya itu sebenarnya nggak ada bertolak belakang, hanya memang menyesuaikan perkembangan zaman karena pandemi itu mempercepat perubahan teknologinya tuh luar biasa. Makanya butuh penyesuaian. Kalau misalnya sekarang oh perlu coding nih gitu, karena kan sekarang kayak e-sport macam-macam itu kan potensial gitu. Jadi eh, ditambah itu perlu dimasukin gitu misalnya. Jadi memang sesuai sekarang itu ada 7 KI gitu misalnya, karena memang anak-anak itu secara mungkin ya pendataan statistik itu banyak sekali yang kurang tidur gitu misalnya, makanya harus ada 7 KI itu supaya mengutamakan ya kebiasaan-kebiasaan yang memang sehat dan mendukung proses belajar dia. Kemudian ada coding kan, kemudian ada pembelajaran mendalam ya. Jadi di kebaruan yang sekarang itu kita eh, beradaptasi beradaptasi dan menyesuaikan hal-hal yang antara ini problem kemudian kondisi ideal terus kenyataannya seperti apa. Itu jadi makanya yang kebaruan sekarang ya kayak pembelajaran mendalam gitu ya. Pembelajaran mendalam itu memang udah perlu sih. Kenapa? Karena eh, apa ya, sekarang itu dunia kerja atau lulusan-lulusan itu mungkin diharapkan punya kemampuan problem solving yang baik. Jadi nggak cukup orang itu pinter, tapi bagaimana dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada gitu. Makanya dengan pembelajaran mendalam gitu ya, dimana tahapannya mulai dari memahami, kemudian mempraktikkan, mengaplikasikan, dia bisa menyambungkan antara konsep yang dia pelajari dengan kondisi lapangan. Nah, setelah mempraktikkan dia berpikir ulang nih, adakah evaluasinya, adakah refleksinya. Nah, setelah dia refleksi, oh kayaknya saya ada yang salah nih pemahamannya, gitu. Jadi muter lagi ke pemahaman, terus ke aplikasi, lalu refleksi. Terus saja di situ pembelajaran mendalam bermain, di mana prosesnya harus ada 3, meaningful, mindful, sama joyful. So, itu pembelajaran mendalam. Makanya apa di di yang sekarang ini ya 3 ditambah 1 lagi kokurikuler. Jadi kokurikuler ini lebih sifatnya tidak memberatkan seperti P5. Jadi sebenarnya menyempurnakan. Jadi semuanya itu menyempurnakan dari masa ke masanya. Gitu. Terima kasih Ibu, jawabannya sangat menarik dan kita langsung saja beralih ke soal selanjutnya. Nah, menurut Ibu nih, apa kelebihan atau kekuatan dari implementasi kurikulum Merdeka ini di SMA Lab School dibanding kurikulum sebelum-sebelumnya? Kelebihannya, Iya, kelebihannya ya dia sudah lebih update dan ternyata tidak hanya permasalahan waktu pandemi itu tidak hanya menimpa tidak yang gini, mengambil solusi dengan kurikulum Merdeka untuk mengatasi permasalahan saat pandemi. Nah, itu ternyata tidak terjadi di Indonesia aja. Tapi di negara-negara lain pun itu menerapkannya sama. Jadi mereka juga menerapkan kurikulum yang kalau kita sebutnya kurikulum Merdeka. Di sana juga merubah yang sebelumnya itu dengan kurikulum yang baru yang prinsip-prinsipnya sama, yaitu memerdekakan potensi peserta didik. Berarti bukan cuma di Indonesia saja ya Ibu ya, dan juga berarti kurikulumnya itu mengikuti zaman, Iya, kecanggihan global. memang apa namanya beradaptasi, menyesuaikan dengan kebutuhannya, gitu. Makanya muncul ini bukan ngerepotin sebetulnya, tapi melanjutkan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Kita lanjut ke pertanyaan Boleh. selanjutnya. Di pertanyaan selanjutnya ini terkait tantangan terbesar yang biasanya muncul ketika guru menerapkan kurikulum merdeka di kelas. Itu tuh apa sih Bu tantangannya? Dan juga bagaimana sih sekolah membantu guru mengatasi tantangan tersebut itu? Kalau setiap yang baru itu pasti bikin kaget ya. Iya, betul Nah, banget. itu agak shock juga kan. Udah terbiasa dengan rutinitas gitu ya. Terus sekarang harus berubah. Tapi sebenarnya yang berubah itu adalah apa ya? Ruhnya sebenarnya yang lebih dikuatkan. Jadi bukan kita jadi memaksa guru harus gimana ya, tetapi yang lebih penting adalah ruh kurikulum merdeka itu untuk apa? Memerdekakan gitu, mengoptimalkan potensi yang udah ada, ya udah itu yang dikuatin. Makanya pembelajarannya itu tidak lagi tidak lagi mengabaikan keterlibatan siswa. Jadi harus melibatkan aktivitas siswa gitu. Jadi misalnya bentuknya diskusi atau bentuknya anak-anak itu harus mengungkapkan pendapatnya, nanti terakhir diberi kesimpulan gitu. Jadi dan kadang seru juga gitu loh, karena anak-anak itu kalau digali ide-ide pemikirannya itu bisa kemana-mana gitu. Iya, betul banget. Akhirnya pembahasannya bisa lama. Iya, benar. Nah, seperti itu. Jadi kita tuh ngambil esensinya gitu ya. Esensi dari kurikulum merdeka ini apa gitu. Kalau di SMA Lab School Jakarta begitu. Jadi apa kebutuhannya apa, terus kita mengarahkannya seperti apa, itu yang kita bawa. Gitu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, tadi kan Ibu menyebutkan tentang e-learning ya. Di era perkembangan teknologi saat ini, bagaimana sih pengaruh iptek terhadap pelaksanaan kurikulum merdeka di Lab School, khususnya dalam proses belajar mengajar? Mungkin selain e-learning atau ada hal lain atau bagaimana? Pengaruh iptek terhadap pelaksanaan kurikulum merdeka itu? Ditambah lagi sekarang kita Presiden Prabowo itu di awal terpilih dia menginginkan bahwa sekolah-sekolah itu sudah menguatkan lagi di pembelajaran dengan menggunakan STEM. STEM itu semacam cara untuk menyelesaikan tools yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan gitu. Makanya kalau ditanya hubungannya SMA Lab School ini seperti apa menyikapi perkembangan teknologi, justru kita menggunakan STEM itu untuk penyelesaian masalah, kita masukkan itu di format assessment. Jadi assessment sekolah, ujian sekolah di SMA Lab School Jakarta itu menggunakan proyek STEM. Jadi nggak ujian tulis. Kenapa? Karena dengan proyek STEM itu anak-anak digali seluruh kemampuan yang C-nya itu. Jadi mulai dari kolaborasi, kreatif, critical thinking, dan komunikasi. Terakhir mereka tuh kan presentasi. Jadi ujung dari belajar di SMA Lab School Jakarta yang mereka mengerjakan proyek itu. Itu jadi kan tadi selain e-learning ya, jadi kita menggunakan teknologi. Nah, untuk itu. Memang kalau e-learning kita terus berusaha diupdate. Contoh misalnya ketika kita mau menjaring calon siswa, itu kita sudah menggunakan komputer adaptive test. Jadi tesnya sudah beradaptasi dengan kemampuan anaknya. Jadi soal yang dikeluarkan sesuai dengan jawaban sebelumnya. Itu di PSB. Berarti kurang lebih memakai proses STEM gitu ya Ibu untuk iptek di sekolah ini? Ya. Ya baik Ibu, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Seperti yang kita tahu kan ada 3 pola desain kurikulum ya Ibu. Ada subject center, ada learner center, dan problem center. Nah dari 3 pola itu
pola mana yang paling mendominasi di SMA Lab School ini Ibu, dan apa alasan pemilihan pola tersebut? Kalau kita semua proses pembelajaran kita percayakan kepada guru masing-masing. Jadi guru yang mengajar itu bisa menyesuaikan dari 3 pola itu, karena itu nggak bisa kita bilang dominan misalnya di learner gitu misalnya, nggak bisa kita bilang begitu, karena bisa jadi gurunya itu mengkombinasikan di proses belajar mana yang lebih ke problem gitu kan. Kalau STEM itu sebenarnya problem ujungnya. Betul, betul. Kalau ngelihat ujung ya, Iya. di ujian sekolah itu STEM itu lebih ke problem sebetulnya, pusatnya problem center. Nah, kalau learner itu di prosesnya sebetulnya, Benar Ibu? ya kan? Iya benar. Jadi nggak bisa dibilang dominan mana gitu, karena memang semuanya. Nah, yang subjeknya itu sebenarnya ketika anak itu kalau di pembelajaran mendalam kan ketika dia memahami konsep, nah, itu kan berarti subjeknya. Iya. Benar. Subjeknya itu yang jadi dominan gitu. Jadi di prosesnya itu kita nggak bisa cenderung kemana, karena dari awal sampai terakhir bisa jadi guru itu memvariasikan kapan kebutuhannya di subjek, kapan di learner, kapan di satu lagi subjek, learner, Subjek, learner, dan problemnya. Nah, problem kan yang terakhir ya, Iya, benar, gitu. Berarti tergantung kombinasi dari gurunya ya Bu? Iya. Kurang lebih. Mm-mm. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara SMA Lab School ini melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum Ibu? Apakah ada mekanisme khusus untuk menilai efektivitas dari kurikulum ini? Dari misalnya mungkin evaluasinya waktunya kapan Ibu? Misalkan dari setiap semester atau setiap tahun untuk evaluasi kurikulum ini? Kalau bidang akademik ini pertama kan kita sosialisasi ke guru-guru saat raker. Jadi ketika raker itu kita buat arahnya mau kemana nih tahun ini, terus kita mau nguatin apa gitu. Yang jelas tahun ini, yang program tahun ini itu kita buat berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya. Terus berdasarkan apa lagi? Berdasarkan hasil rapot pendidikan. Terus berdasarkan apa lagi? Berdasarkan jumlah lulusan yang diterima, baik jalur prestasi maupun jalur tes maupun mandiri. Terus berdasarkan apa lagi? Berdasarkan hasil-hasil assessment setiap semester gitu. Terus berdasarkan apa lagi? Berdasarkan anak-anak yang diterima di luar negeri gitu. Berdasarkan apa lagi? Nah, jadi yang terakhir itu misalnya berdasarkan ranking Puspresnas. Jadi kita naik apa enggak nih tahun 2025 nih untuk tahun 2026. Jadi kita selalu begitu. Untuk menyusun perencanaan ke depan itu basicnya adalah setahun kemarin. Setahun kemarin dilihat dari rapornya, dilihat dari prestasi Puspresnas, jumlah lulusan masuk perguruan tinggi, baik yang negeri, swasta, yang negeri berdasarkan jalur-jalurnya, jalur prestasi, jalur tes, jalur mandiri, kemudian ada luar negeri, kemudian ada prestasi-prestasi lainnya gitu. Itu pasti jadi penunjang, dan hasil asesmennya juga setiap semester gitu. Oke Ibu, dari pertanyaan dari kami itu sudah selesai semua Ibu. Dan kebetulan jawaban dari Ibu juga sangat menarik. Setiap pertanyaannya dijawab sangat jelas dan rinci sekali Ibu. Terima kasih. Mungkin ada closing dari Ibu nih untuk kita hari ini. Ya. Tentang kurikulum. Ya, atau Oke, tentang ya, kurikulum. terima kasih kehadirannya sudah berkunjung ke SMA Lab School Jakarta. Kalau di SMA Lab School Jakarta apapun kurikulumnya gitu ya, kan kalau makanan tuh apapun makanannya minumannya teh botol. Iya. Nah, kalau di SMA Lab School Jakarta apapun kurikulumnya kita selalu kita berupaya untuk bisa mengantarkan anak-anak ini sukses sesuai dengan potensinya masing-masing gitu. Jadi beberapa cara dilakukan, dan itu alhamdulillahnya selalu sejalan dengan program yang ada di pemerintah gitu.
Oke. Tetap semangat semuanya, sukses buat semuanya. Amin. Terima kasih Ibu. Oke, selamat menjalankan tugas dan sukses selalu. Happy day, great day. Wih, teman-teman.